kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi kiranya dapat hadir untuk mengikuti pengimbasan dari salah seorang guru kita, calon guru penggerak, Bapak Andre Sintop Panjaitan. Cukup bangga kita kepada beliau. Semoga beliaulah duta dari sekolah kita SMP Negeri 17 Medan yang bisa lanjut ke guru penggerak. Saat ini masih calon guru penggerak. Semoga sukses berhasil sampai kepada menjadi guru penggerak. Tepuk tangan semangatnya buat Bapak Andre Sintop Panjaitan. Sebelumnya saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir, istimewa kepada Bapak Andre. Berikut mahasiswa dari kampus mengajar yang hadir untuk mengikuti pembahasan saat ini. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, kita bisa bersama aktivitas kita. Semoga aktivitas kita ini bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat, terutama untuk dunia pendidikan. Baik, dari program guru penggerak, di sini Bapak Andre akan mengimbaskan programnya, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Mari kita ikuti dengan seksama paparan dari Bapak Andre. Kepada Bapak Andre, Sintop Panjaitan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Marina yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Masih? Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa, baru tuh anak bisa? Baik, sekali lagi. Selamat pagi, luar biasa. Sekali lagi kita coba. Baik, selamat pagi, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, perkenalkan nama saya Andre Sintop Panjaitan, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ingin mengimbaskan apa yang sudah kami pelajari kurang lebih selama 2 bulan ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saya bukan orang yang pintar. Saya yakin Bapak Ibu di bidang pengalaman guru lebih pintar dari saya, punya pengalaman lebih banyak dari saya. Di sini saya hanya berbagi praktik baik apa yang sudah kami dapat. Bukan ini bermaksud menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih pintar dan lebih berpengalaman dari saya. Nah, yang ingin saya imbaskan di sekolah ini terkait guru penggerak adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Boleh nanti menuliskan di catatan kecil yang sudah saya sediakan. Yang pertama, siapa guru terbaik di SMP Negeri 17? Sertakan alasannya, hal positif apa yang dia lakukan, makanya orang tersebut Bapak Ibu pilih sebagai orang yang terbaik di SMP Negeri 17. Kepada Isa, mana dibibirkan Bapak Ibu jawabannya. Pertanyaan pertamanya, siapa guru yang terbaik di SMP Negeri 17? Apakah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau orang-orang terdekat kita? Kemudian pertanyaan keduanya, apa yang sudah saya perbuat di sekolah ini dan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Saya kasih waktunya kurang lebih
5 menit menjawabnya. Boleh ikut. Saya ulang pertanyaannya, siapa yang menurut Bapak Ibu guru terbaik di SMP Negeri 17 Medan? Kalau tidak ada kira-kira, siapa guru idola Bapak Ibu? Mungkin waktu sekolah, hal positif apa yang Bapak Ibu ingat dari guru tersebut? Boleh. Kalau kira-kira agak susah mengambil contoh di sini, boleh mengambil contoh guru idola kita. Tidak perlu ditulis nama penulis, tidak perlu. Ya. Ikut lah, main kan? Kelas ikut. Boleh. Bebas memilih Bapak Ibu. Guru yang berkesan memiliki hal positif yang Bapak Ibu ingat. Sukses sukses butik kok STM. Pertanyaan keduanya, apa yang sudah saya perbuat di sekolah ini? Kalau kira-kira banyak, boleh dituliskan. Kalau kira-kira bingung, boleh dikosongkan. Tapi kira apa yang perlu ditingkatkan kira-kira di sekolah ini, Bapak Ibu? Ini hanya refleksi awal. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu ingin harapkan terhadap teman-teman guru yang ada di ruangan ini? Pertanyaan ketiganya, apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap teman-teman rekan kerja yang ada di sekolah ini? Pengen jalan sama-sama kah? Pengen saling berkolaborasi kah? Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap SMP Negeri 17 5 atau 10 tahun ke depan? Ini dia, Orti. Paham? Muridnya yang bagaimanakah? Sekolah yang terkenalkah? 5 sampai 10 tahun ke Apa depan. yang aku bikin ya? Biar ke depan Perik ya. Oke, kalau sudah siap, sudah bisa dikumpulkan. Pertanyaan pertamanya, siapa guru terbaik di SMP Negeri 17? Hal positif apa yang bisa kita ikuti dari dia? Yang kedua, apa yang sudah saya perbuat di sekolah ini? Kalau kira-kira belum, boleh dikosongkan. Kalau ada, silakan dituliskan. Dan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Pertanyaan ketiga, apa yang saya harapkan terhadap rekan kerja di SMP Negeri 17 Medan? Kerjasamanya kah? Kekompakannya kah? Disiplinnya kah? Dan pertanyaan terakhir, apa yang saya harapkan terhadap SMP Negeri 17 5 atau 10 tahun ke depan? Bayangan kita sekolah ini yang baiknya apa? 5 sampai 10 tahun ke depan. Contoh Bu Diana datang, dulu nggak seperti ini ya, sekarang udah begini ya, kan enak mendengar saya kan.
Kepada Bu Isan sudah boleh dikumpulkan Bu jawaban-jawabannya. Kalau jawabannya kurang boleh diminta lagi kertas ya. Baik, saya ingin coba kasih mic-nya kepada Bu Selaga untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Oh, untuk pertanyaan nomor 4. Baik, silakan dikumpul. Ya, baik. Memang kreatif kali guru di sebelah sini. Kalau kita berkolaborasi satu tujuan kayaknya maju problem. Iya. Tidak buat nama, Bu. Buat nama. Kalau nggak buat boleh di belakangnya Bu. Bu, nggak boleh buat nama, Bu. Biar nggak tahu orangnya. Nggak boleh buat nama. Ya, terbaca saya salah satu sticky note-nya. Harapannya kepada SMP Negeri 17 5 sampai 10 tahun ke depan adalah menjadi sekolah yang favorit. Tepuk tangan dulu untuk kita. Mantap. Saya yakin secara acak ya Bapak Ibu, saya bacakan 1 atau 2. Guru terbaik Nurul. Baik. Untuk nomor 1 tidak perlu ya. Langsung ke nomor 2 saya baca. Apa yang sudah diperbuat di sekolah ini? Merapikan kelas agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Mantap. Yang diharapkan untuk kita guru-guru yang ada di ruangan ini adalah saling kompak dan bekerja sama. Kalau harapan kita semua sama, berarti tujuan kita juga sama di Bapak. Baik, saya ambil lagi untuk jawaban nomor 3. Bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Beda ya. Bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, berkolaborasi untuk sekolah, bukan untuk pribadi. Mantap jawabannya. Yang terakhir, apa yang saya harapkan kepada SMP Negeri 17? Bisa lebih berkembang dan lebih bermutu, baik guru dan fasilitas sekolah. Nah, ini hanya sebagian harapan kita. Lanjut. Ada pertanyaan romantik dari saya. Pernahkah Bapak Ibu menemukan kejadian-kejadian seperti pada gambar di atas? Gambar yang pertama, siswa tidur saat pembelajaran. Pernah? Siswa salah seragam. Pernah? Pernah. Baik, pas. Siswa cari perhatian dengan guru. Benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak Ibu menanganinya? Boleh kasih tanggapan. Boleh pilih satu kasus, bagaimana cara menanganinya? Baik, untuk yang pertama saya kasih kesempatan kepada Guru Dika. Ya kan, paling sering kan? Boleh pilih satu kasus. Silakan berdiri. Bagaimana cara itu mengatasinya? Jawaban jujur. Ya kan? Contoh saya salah kostum, bagaimana ini?
Baik, tepuk tangan dulu kepada Bu Sialaga. Saya ingin mendengar dari guru yang paling lembut di 17 ini, bagaimana cara Bu Sialaga Paling mengatasi salah satu kasus yang ada. Tapi saya harap dengan jujur ya. paling lembut ya. Yang nomor satu yang tidur itu bisa. Kalau saya mengatasi yang tidur ini sama sekali saya panggil dulu atau saya datangi. Kenapa kamu bisa saat pelajaran saya tidur? Apakah kamu kehilangan dengan suara saya? Atau memang kamu tidak suka dengan pelajaran saya? Terus dia pasti gitu kan? Lalu saya tanya lagi, tanya dulu sama kamu, atau ada masalah, atau dari mana misalnya kamu sakit, atau tua, atau misalnya lalu mati sih, tidak bisa tidur. Jadi kalau dia menjawab, misalnya salah satu tadi yang kita pertanyakan tadi, ya paling kita ingatkan balik. Misalnya kalau menjawab, karena mama saya sakit tuh, jadi saya tadi agak-agak nggak bisa tidur karena mau menjaga mau ngasih minum lagi, kita ingatkan. Oh begitu ya kalau memang seperti itu ya Nana, untuk kedepannya andai kalau orang tua sakit ya, kalaupun kamu menjaganya, kalau istilah itu kamu harus pasti bisa tahan tidurnya dulu sehingga guru di saat belajar itu tidak dimarahi kamu. Itu jawabannya Pak. Terima kasih. Itulah yang sejujurnya. Baik, tepuk tangan kepada Bu Sialaga. Saya kira seperti orang-orang yang lain. Mana baju guna? Langsung pujam. Nah, siapa pun itu ya Bapak Ibu. Nah, ada kadang kita perlu kita tanya keliling lapangan 2 putaran. Maaf Pak, jawab lagi 5 putaran atau push up, sit up. Nah, nanti kita bahas mana yang lebih baik, mana yang lebih benar dengan materi budaya positif ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu. Nah, saya di sini capaian saya adalah agar semua warga sekolah dapat menerapkan budaya disiplin positif dengan tujuan agar guru dapat lebih memahami kebutuhan siswa. Tujuan kedua, agar guru dapat memahami 5 posisi kontrol terhadap siswa dan sebisa mungkin dapat menerapkan posisi kontrol manajer dalam pembelajaran tersebut. Nanti kita lihat jawaban Ibu Sialaga dan jawaban Pak Yuna, posisi kontrol yang mana yang mereka lakukan. Bu Marlina. Nah, di sini kami ada belajar dan yang ingin saya sampaikan kepada rekan guru sejawat di sini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian teori tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Penghargaan ternyata Bapak Ibu tidak baik. Nanti kita akan bahas apa dampaknya. Nah, hukuman juga tidak baik. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, sedikit pengantar dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang ingin saya bacakan adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga. Siapa yang punya anak nanti Bapak Ibu, kalau ini mengambil hal positif dari sini boleh. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Egosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa kita hidup? Kenapa kita bekerja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, anak-anak kita ke sekolah tidak terlambat karena apa kira-kira? Agar tidak dihukum. Nah kalau kita tanya mereka tidak terlambat ke sekolah, kalau jawabannya agar tidak dihukum, berarti itu masih kurang tepat. Bapak Ibu, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka ke sekolah gara-gara apa? Kalau hanya untuk agar tidak dimarahi orang tuanya juga masih belum tepat. Walaupun itu jadi sebuah motivasi. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu juga masih kurang tepat. Ya, tapi itu bisa menjadi motivasi. Dan motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang diharapkan motivasi kita bekerja, motivasi kita melakukan sesuatu yang diharapkan. Bukan untuk mendapatkan penghargaan atau bukan karena hukuman. Kita pakai helm gara-gara apa kira-kira? Nah sejauh ini masih banyak yang menjawab biar tidak ditangkap sama polisi. Harapannya bukan seperti itu, tapi dari diri kita sendiri apa manfaat helm yang kita gunakan. Itulah yang diharapkan dari materi ini. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia karena takut. Makanya dia melakukan hal tersebut. Ini adalah titik terendah yang motivasi yang dipilih oleh seorang manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, motivasi yang kedua adalah reward, karena hadiah atau penghargaan. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, hukuman. Nah, kalau untuk reward, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapat kalau saya melakukan hal tersebut? Itu untuk motivasi yang kedua. Berapa gaji saya kalau saya ke sekolah? Apa yang saya dapat kalau saya melakukan yang diperintah kepala sekolah? Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga yang paling diharapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Contoh ada kepanitiaan atau hal apa yang bisa saya kembangkan dalam kepanitiaan tersebut? Pengalaman apa yang akan saya dapat? Nah, inilah yang paling diharapkan untuk motivasi seorang guru atau manusia dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Yang paling rendah tadi karena takut sama orang lain atau hukuman. Yang kedua, apa yang akan kita dapat? Dan yang ketiga adalah dari diri sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, boleh refleksinya dalam dirinya masing-masing. Bapak Ibu masuk ke motivasi yang mana ke sekolah ini? Di antara yang ketiga itu motivasinya yang mana? Yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Karena takut sama kepala sekolah. Yang kedua, karena apa yang akan saya dapat? Karena gaji kan? Ya. Nah, yang ketiga, karena memang tugas kuliah. Kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Mungkin yang ketiga tersebut berperan. Pasti ada rasa takut sama kepala sekolah juga, takut sama gaji juga, kena potong nanti makanya absen. Ya kan Bapak Ibu, bukan karena biar terima waktu, bukan. Nanti uang gajinya dipotong. Tapi yang paling diharapkan adalah dari dalam diri kita sendiri, memang kita orangnya yang ingin tepat waktu. Itulah yang diharapkan dari materi.
5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, maksudnya untuk keturunan. Nah, itulah posisi kita bertahan hidup. Kalau nggak ada keturunan, habis generasi berikutnya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih ada kebutuhan ini, dan ketiga kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang lainnya yaitu tentang penguasaan dan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Yang berikutnya tentang kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini tentang kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, mereka anak-anak diharapkan perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terpengaruh sama orang lain. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan merupakan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Yang penting kita happy. Ini adalah kebutuhan tentang kesenangan. Nah, yang paling utama nanti yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita di kelas dan bagaimana kita menghadapi kasus. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Sedikit saya sampaikan, kalau dulu kita ini namanya peraturan. Tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, sanksinya ini. Nah, kemudian berubah menjadi sebuah, bukan lagi peraturan namanya, kesepakatan. Nah, sepakatkah kita tidak merokok di sekolah? Sepakat. Tapi masih ada yang melanggar. Sepakatkah kita untuk tidak terlambat? Sepakat, tapi masih ada yang terlambat. Nah, sekarang sudah berubah lagi namanya, Bapak Ibu. Namanya adalah keyakinan kelas. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, adakah keyakinan kelas Bapak Ibu buat di ruangan masing-masing? Ada? Ada, Bu? Apa kira-kira yang sudah Bapak Ibu buat tentang keyakinan di ruangan, di kelas? Kalau bel sudah berbunyi, siswanya dan gurunya harus masuk waktu dari kelas. Apabila terlambat akan diberi hukuman atau diberi hukuman lah dengan gurunya. Baik. Setelah bel harus masuk tepat waktu. Apabila terlambat akan diberi hukuman. Ada lagi Bapak Ibu yang membuat peraturan di kelasnya atau di jam? Silakan Bu. Baik, di kelas saya itu saya terapkan di jam pertama itu kelas sudah bersih, berarti piket harus berjalan. Nah, yang kedua, tidak ada sampah-sampah di laci dan di kolong-kolong meja. Untuk yang saya tekankan itu dulu biasanya di tempat saya. Kalau untuk yang lain-lain ada, tapi penekanan utama saya masalah sampah.
Baik, kita berikan dulu tepuk tangan kepada Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Andre. Keyakinan kelas yang saya terapkan ini di setiap kelas yang saya masuki. Jadi keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas-kelas yang saya masuki itu ada saya membuat peraturan, beberapa peraturan budaya positif dalam kelas, misalnya sopan santun, bersama, kemudian menggunakan kata-kata yang baik dan benar, tidak kasar, segala sesuatunya budaya positif. Kemudian apa yang mereka terima ketika mereka melaksanakan peraturan yang saya buat, mereka akan mendapatkan bintang. Ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan bintang. Apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan bintang? Ketika mereka melakukan budaya positif tersebut, kemudian juga ketika mereka aktif di dalam kelas. Kemudian sebaliknya, jika mereka tidak melakukan budaya positif atau peraturan yang saya berikan di kelas, mereka akan mendapatkan bintang hitam. Dan itu saya rekap setiap semesternya, jumlahnya berapa, jumlah bintangnya berapa, dan jumlah bintang hitamnya berapa. Dan itu akan berpengaruh terhadap nilai akhir mereka. Dan itu saya sampaikan setiap awal semester saya masuk di dalam suatu kelas. Terima kasih. Mantap, ada bintangnya, ada bintang hitamnya, bagus. Nah, tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, pasti mungkin secara tersirat kita sudah, apalagi guru yang setelah masuk pelajaran olahraga, harus ganti baju, tidak boleh terlambat, jangan ribut kalau saya yang masuk. Nah, yang ingin saya tanya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat peraturan itu, tujuannya untuk Bapak Ibu kah atau untuk siswanya? Boleh dijawab di dalam hati. Kalau tujuannya masih untuk kita, masih belum sempurna, masih belum yang diharapkan. Tapi kalau tujuan yang kita membuat keyakinan kelas itu untuk siswa, itulah yang diharapkan. Mengerti kira-kira Bapak Ibu yang saya maksud? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Dulu kita sering melihat dilarang merokok atau dilarang buang sampah. Nah, sekarang sudah jarang kita jumpai tulisan dilarang buang sampah. Yang kita jumpai tulisannya adalah jagalah kebersihan. Dan untuk yang sekarang sudah mulai lagi diubah. Contoh, saya wali kelas 96. Anak keren tidak buang sampah di kelas. Nah, seperti itulah yang diharapkan dibuat di keyakinan kelas masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu mendiskusikannya dengan murid dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Dari kecil sampai sekarang mungkin kita sudah terlalu sering dikasih kata-kata dilarang, dilarang, jangan, jangan, tapi tanpa dikasih tahu alasannya kenapa. Jangan keluar malam ya, pokoknya jangan. Apalagi untuk anak yang perempuan. Nah, diharapkan nanti kita ketika kita melarang anak, kasih tahu alasannya kenapa dilarang keluar malam. Bahayanya kan nanti malam tugasnya jadi tidak dikerjakan kah? Sampai situnya diharapkan dibuat penjelasan setiap keyakinan yang kita buat dengan anak. Oke, yang berikutnya keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif yang saya sampaikan tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kelas saya anak keren tidak buang sampah di ruangan sebelah kanan. Oh, kalau dibuang sampah itu kan keren. Hal yang positif bahasanya. Oke, yang berikutnya
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi contoh Bapak Ibu, dilarang merokok atau guru-guru di sini tidak boleh merokok. Tapi kalau tentang guru yang lain, sepertinya saya tidak bisa yakin untuk melakukan kata keyakinannya. Ibaratnya sesuatu yang kita percaya bakalan bisa dilakukan. Itulah yang kita buat dengan anak didik kita dan tidak diskusikan. Contoh setelah olahraga, apa keyakinan kelas kita buat? Bisa 10 menit sudah ganti pakaian. Kalau ada siswa perempuan yang menyatakan, Bu, 15 menit, itulah keyakinan. Kita minta pendapat mereka, kira-kira bisa dilakukan atau tidak. Kalau tidak bisa, berarti keyakinannya batal. Harus sama-sama yakin membuat peraturan-peraturan tadi. Oke, bisa kira-kira Bapak Ibu dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali. Kira-kira ada yang melanggar, berarti dilakukan refleksi atau evaluasi lagi. Nah, pertanyaannya mungkin sudah terjawab di awal tadi. Sebagai refleksi awal, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudahkah diterapkan? Kemudian sudahkah dievaluasi? Nah, boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah sebagai penghukum yang paling sering kita lakukan. Mana buku muda? Usap. Sapu. Bu, buku saya tidak. Satu sekolah disapu. Malah tambah hukumannya. Sering kan Bapak Ibu kita lakukan. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah bagaimana? Nanti di video ada, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kita tahu siswa kita salah, kita panggil ke depan. Di depan umum kita sampaikan kesalahannya. Nah, itulah membuat merasa bersalah. Kemudian guru yang sebagai teman. Apakah sempurna guru yang sebagai teman? Kamu kenapa nak? Nanti tenang, Bapak atas. Tapi besok jangan kecewakan Bapak ya. Jangan terlapor lagi ya. Dan ternyata hal itu pun masih kurang tepat. Walaupun si anak melakukan hal yang positif tadi. Nah, yang berikutnya sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Bisa. Baik, saya ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita yang menilai video berikut ini, mana yang guru yang memantau, guru yang membuat merasa bersalah. Kita akan tonton sebentar videonya. Ulang dari awal. Naren, Lambatan itu, Pak. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Nah, tanpa kita tahu alasannya terlambat, kita sudah menghukumnya. Dengan dia bertanya, hukumannya bertambah. Adakah tidak di antara
di ruangan ini di antara kita yang seperti itu Bapak Ibu, kita renungkanlah dalam hati saya sendiri juga merenung sebagai pemimpin. Ke lapangan basket. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh kasus yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Membuat semakin bersalah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Mungkin kalau di kelas, mana tugas kenapa? Gara-gara kamu bapak jadi belum mengirim nilai. Sudah salah, semakin bersalah lagi si anak kita buat. Nah, ini posisi yang kedua, yang berikutnya. Maaf sekali. Sebagai teman, kita terlalu dekat dengan siswa. Naren, Di sekolah ya? Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah Ada kira-kira seperti kita banyak. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya juga sering, terkhusus untuk anak futsal. Jangan malu-maluin bapak ya. Merasa dekat. Nanti saya jaminlah naik kelas. Nanti saya yang ngatur semua. Bapak yang merasa terlalu dekat dengan murid. Yang berikutnya posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini juga sering kita lakukan, ya kan? Kamu nggak lihat ada peraturan di sekolah kita? Apa isi peraturannya? Nggak boleh terlambat. Kita hanya monitoring, hanya ngasih tahu tidak boleh terlambat, begini. Nah, yang berikutnya
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Kinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkat? Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan bisa kita terapkan Bapak Ibu. Naren! Hitungan atau data untuk Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, ini yang mengingatkan adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi kasus yang diharapkan. Nah, kita ulang sedikit. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau hal yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak dilakukan. Kemudian selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia sendiri. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, kemudian membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali, bahasa contoh video tadi. Ibu sangat kecewa kali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Membuat merasa bersalah seperti yang saya contohkan tadi. Kita di ruangan tugas anak tidak siap. Nah, mana tugasmu? Belum siap Pak. Gara-gara kamu, saya nilainya jadi terlambat. Gara-gara kamu, menjadi 2 kali lebih merasa bersalah. Itu juga tidak diharapkan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ayo bantulah Bapak. Demi Bapak, demi Ibu. Ayo ingat,
A. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu beresin. Hari ini nggak apa-apa kamu terlambat, tapi besok jangan lagi ya. Minta tolong ibu ya, minta tolong bapak ya. Merasa sebuah dekat dengan siswa. Nah, ini juga mungkin guru BK sering melakukannya atau guru-guru yang lain. Ini juga kurang tepat kita lakukan. Kemudian sebagai posisi pemantau, hanya bertanya kalau pemantau ini monitor. Peraturan apa yang sudah dilanggar? Apa yang sudah kamu ketahui tentang peraturan di sekolah? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa yang akan kamu dapat kalau kamu melanggar aturan sekolah? Itu sebagai monitor. Nah, yang berikutnya yang paling diharapkan dari kita adalah sebagai manajer. Kamu kenapa terlambat? Nah, kita tahu dulu alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Kamu kenapa tidak siap tugasnya? Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Menyuruh dia mengingat peraturan yang ada dan memberitahu peraturan yang sudah dilanggarnya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Dan kamu kan tidak siap tugasnya. Apa kira-kira solusinya? Menyampaikan kepada siswa itu sendiri agar dia mencari solusi dari masalah yang sudah diperbuat terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Nah, berikut Bapak Ibu yang terakhir tentang segitiga restitusi. Saya langsung perhatikan contoh Ibu Nurul ini sebagai siswa. Dia melakukan kesalahan, kira-kira kesalahan apa yang dibuat Bu Nurul? Kita buat kasusnya Bapak Ibu. Apa kasus anak yang paling sering di kelas? Kasus apa yang paling sering di kelas yang kita hadapi? Ya Bu? Main handphone. Nah, Bu Nurul main handphone di kelas ketika saya mengajar. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Dwi. Nah, sebelum saya memarahi Ibu Nurul, kami sudah membuat keyakinan kelas. Kalau belum, tidak ada jalan saya memarahinya. Jadi sudah ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik, contoh Bu Nurul ini saya panggil. Jangan langsung dimarahi dengan harapan materi. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Nak. Ditanya dulu, itulah namanya adalah menstabilkan identitas. Jangan langsung menghukum dia, menetralkan dulu bagaimana kondisi yang ada. Sudah? Selamat pagi Nak. Sehat? Tadi Bapak mendengar dari Ibu Dwi, kamu bermain handphone di kelas, apakah betul? Kenapa bermain handphone Nak? Kenapa main handphone? Misalnya Anda sendiri yang melakukannya. Kenapa main handphone? Model apa? Untuk kita jemput jam 12. Nah, kalau Bapak pun di posisimu, menstabilkan dulu biar dia tidak merasa bersalah. Menstabilkan keadaannya. Kalau Bapak di posisi untuk telepon orang tua, mungkin Bapak juga akan membawa handphone dan pakai handphone. Nah, sekarang Bapak tanya, Nak, kamu main handphone jam berapa? Ketika Bu Dwi masuk, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Handphone di kelas. Menurutmu main handphone pada saat pembelajaran bagus tidak? Tidak. Terima kasih Nak. Nah, kamu kan sudah melanggar. Kira-kira solusinya ke depannya agar kamu tidak melanggar keyakinan kelas tadi apa kira-kira?
Kedepannya saya tidak akan memainkan handphone saya ketika belajar dui ataupun pelajaran guru lain ketika jam pelajaran. Berarti kamu akan cari waktu begitu. Bagus. Nah, mungkin begitulah gambarannya Bapak Ibu bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Itu yang paling pertama. Jadi dibalikan dulu kepada diri kita sendiri. Mungkin kalau Bapak pun di posisimu akan melakukan hal seperti itu. Oke, kemudian bisa dilakukan dengan kamu bukan satu-satunya murid yang melakukan itu, biar dia lebih tenang dulu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian validasi betulkah dia salah. Tapi setelah tenang dulu keadaannya. Nah, setelah divalidasi bisa dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa cara yang lain? Memvalidasi tindakannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan peraturan yang dilanggar. Kemudian ditutup dengan ketenangan, baiknya jangan diulangi lagi ya. Oke, mungkin itu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, ini yang paling penting untuk kita sebagai guru. Pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk praktek kasus tadi sudah saya praktekkan sedikit sama siswanya atau sama Ibu Nurul. Nah, mungkin itu paparan dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali ada 5 posisi kontrol karena ini menurut saya yang paling penting. Yang pertama, sebagai penghukum, kita refleksi sendiri dalam diri kita. Apakah kita sebagai penghukum di sekolah? Kalau dari diri saya sendiri masih. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Sudah salah anak, ditambah salah lagi. Gara-gara kamu, ibu jadi ditegur sama kepala sekolah. Nah, yang berikutnya sebagai teman. Udah gak apa-apa, nanti bapak bantu. Tapi jangan ulangi lagi ya, demi bapak. Itu juga masih salah. Sebetulnya bukan salah, tapi kurang tepat. Kemudian sebagai pemantau, hanya bertanya, apa yang kamu lakukan? Peraturan apa? Sanksinya apa? Sebagai pemantau atau monitor. Dan yang paling diharapkan kepada kita bisa melakukan hal yaitu sebagai manajer. Dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebelum saya tutup Bapak Ibu, ini juga tidak akan jalan kalau kita tidak membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Ketika saya mengajar pasti ada mungkin bahasanya peraturan. Jadi yang paling diharapkan nanti kepada kita punya keyakinan kelas masing-masing. Kelas Pak Andre itu harus seperti ini. Di kelas Ibu Nurul seperti ini keyakinan kelasnya. Dan kembali keyakinan kelas itu adalah bertujuan untuk murid, bukan bertujuan untuk guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, kurang lebih. Kembali saya ingatkan, saya bukan guru yang sempurna. Di sini saya hanya berbagi praktik. Kalau di bidang pintar dan pengalaman, Bapak Ibu jauh unggul dari saya. Di sini saya hanya berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan 10. Demikian dari saya Bapak Ibu. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada hal yang baik, mohon kita ingat. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Atau ada mau ditanya?
dan terima kasih. Kasih hapus buat Pak Andre. Sekali lagi luar biasa. Calon guru penggerak, yakin kalau kita semua berupaya bergerak layaknya calon guru penggerak seperti ini, bagaimana sekolah kita pasti maju. Dan yang diharapkan tadi ada yang menyatakan harapan terhadap sekolah kita adalah menjadi sekolah favorit, sekolah yang menjadi incaran bagi masyarakat calon-calon siswa. Kalau guru-gurunya ini berbagai praktik yang telah disampaikan oleh Pak Andre, baik berupa paparan maupun video tadi, sangatlah banyak manfaat buat kita. Feedback buat kita, refleksi buat kita, bagaimana perlakuan kita berikutnya terhadap siswa sebagai sasaran dalam pembelajaran kita. Tentu kita mencari yang terbaik. Mungkin ini saja. Sebelum kita tutup, kita butuh refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk ini refleksinya kami mintakan mohonkan kepada Ibu Nurul, pada Ibu Nurul dipersilakan. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Andre, calon guru penggerak SMP Negeri 17 Medan. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan refleksi dari pemaparan Pak Andre pada pagi hari ini. Ini yang saya ingat aja ya Pak Andre. Jadi sebagai seorang guru itu kita ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Andre, ya ada 3 apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dihukum. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri, ingin menjadi diri yang kita inginkan. Jadi yang paling tepat itu adalah kita melakukan sesuatu karena kita ingin menjadi diri yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, sebagai seorang guru juga ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Pak Andre. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu sebagai kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita menjadi teman bagi siswa. Kemudian yang keempat, kita menjadi pemantau. Yang kelima, kita menjadi manajer. Dari yang kelima ini, kita yang paling ideal yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai manajer. Bagaimana cara kita menjadi manajer? Ini ada segitiga intuisi yang dibuat oleh Pak Andre. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Seperti kita menanyakan, bagaimana kabarnya hari ini nak? Apa yang telah kamu buat? Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita membuat dia tenang, kita tanyakan dulu bagaimana yang telah dia perbuat. Kemudian kita pastikan bagaimana itu salah atau benar yang dilakukan. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi yang telah kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang kita dibuat, seperti itu. Ini mungkin itu saja Pak Andre, Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini kalah moderatornya, kalah pemaparannya. Tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Nurul Bapak Ibu. Kasih saja bersama Ibu. Ya, refleksi yang luar biasa, yang pasti refleksinya tadi sudah merangkum pastilah apa yang telah dikatakan oleh calon guru penggerak kita berimbas sangat baik buat kita semua, itu intinya ya. Untuk itu imbasan terhadap rekan guru dari calon guru penggerak Bapak Andre Panjaitan cukup sampai di sini. Bisa kita praktikkan praktik yang baik ini mana-mana yang kita rasa ke depannya menjadi pembelajaran baik buat kita semua.
itu saya akhiri bilangin sampai kami daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa.